Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas salah satu pertanyaan dari subscriber mengenai dollar cost averaging atau lump sum management. Nah, jadi untuk saat ini aku memiliki nilai portofolio sebanyak Rp376.780.270 dan saat ini aku udah memiliki total keuntungan sebanyak Rp3.812.030 imbal hasilnya udah di angka 1,02%. Dan seperti biasa aku kebanyakan portonya ini membeli reksadana obligasi yang sifatnya fix dan selalu naik setiap hari. Kalau misalnya kamu pengen tahu alasan kenapa aku membeli reksadana yang jenisnya ini, kamu bisa cek beberapa video sebelum ini, aku udah jabarin beberapa alasannya, kan? Tapi aku juga masih punya investasi-investasi di platform lain, tujuannya untuk diversifikasi seperti biasa, ya, kan? Oke, pertanyaan yang aku pengen jawab kali ini adalah dari Kak Perdi, yaitu bagus nabung rutin tiap per bulan atau nabung sekali. Nah, jadi di video kali ini aku bakal coba nunjukin perhitungannya apakah kita lebih baik untuk melakukan nabung rutin per bulan ataupun nabung sekali. Tapi dalam konteks ini yang aku bakal bahas hanya untuk reksadana tertentu, ya, man. Nah, di sini aku juga udah siapin tabelnya. Di sini ada tabel perhitungan di mana di sini kita akan membandingkan kalau misalnya kita membeli setiap periode tertentu sama kita langsung lump sum taruh gede di awal. Jadi lump sum versus dollar cost average, mana yang bakal memberikan return yang lebih baik, ya, kan? Nah, jadi di video sebelumnya kan aku udah pernah jelasin bahwa sebenarnya lump sum itu lebih cocok untuk investasi yang sifatnya fix atau yang sifatnya garis lurus naik ke atas dan returnnya itu bisa dibilang pasti. Sedangkan dollar cost average itu lebih cocok untuk investasi yang sifatnya lebih ada volatilitas dan juga sifatnya lebih nggak pasti, ya, kan? Jadi kalau misalnya kamu membeli reksadana saham, lebih cocok kamu menggunakan teknik DCA. Tapi kalau misalnya kamu membeli reksadana yang sifatnya pasti naik seperti pasar uang, atau kalau misal kamu membeli reksadana obligasi yang sifatnya selalu naik, ataupun contoh kamu investasi di P2P lending. P2P lending kan bisa dibilang itu fixed income juga, dimana angka yang kita dapat adalah fix gitu. Nah, itu akan lebih baik kalau misalnya kita langsung lump sum di awal. Nah, di video ini kita bakal coba ke perhitungannya. Kamu bisa lihat tabel di sini. Nah, tabel ini kita akan mencoba menghitung kalau misalnya kita menginvestasikan 1 juta per bulan sama 12 juta langsung di awal. Kita bakal lihat returnnya bakal lebih besar yang mana, ya. Nah, di sini dalam perhitungan kali ini aku akan mencoba untuk menggunakan dana mas stabil, ya. Karena di sini dana mas stabil adalah ya reksadana, bisa dibilang reksadana obligasi yang paling stabil, pertumbuhannya juga benar-benar stabil, ya. Bahkan kalau kamu lihat selama belasan tahun dia tumbuhnya stabil banget. Kalau misalnya kita lihat all di sini, kamu bisa lihat, ya, dari awal reksadana ini ada sampai sekarang ini pertumbuhannya masih sama, tetap stabil, ya, kan, sesuai dengan nama ini. Kamu bisa lihat awal kalinya di tahun sekitar Maret 2005, ya, kan, sampai sekarang 2022 masih mengalami pertumbuhan stabil. Nggak pengaruh mau krisis, mau resesi, mau Indonesia dalam keadaan dimanapun, ini dana mas stabil tetap bertumbuh secara stabil. Dan kamu bisa lihat CAGR all-nya di angka 8,5, tapi kalau kita lihat 1 tahun ke belakang, itu hanya sekitar 5% sekian. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini lebih untuk reksadana yang sifatnya selalu naik dulu, ya. Kalau reksadana saham mungkin nanti aku bakal bahas di video selanjutnya lagi, kita bakal coba memberikan contohnya. Nah, di sini katakan kalau misalnya kamu lump sum langsung 12 juta. Kamu langsung masukin di awal periode, kamu langsung masukin 12 juta. Katakan kamu di awal periode di 1 Januari. Nah, kalau misalnya kamu masukin 12 juta, berapa return yang kamu bisa dapat? Returnnya kamu sesimpel hanya tinggal lihat aja 1 tahun returnnya berapa. Kita tinggal klik ke bagian yang 1 year ini. Di sini kamu bisa lihat CAGR 1 year-nya itu di angka 5,43%. Ya, artinya kalau kamu investasi dari tepat 1 tahun lalu sampai di angka di hari ini, tepat di hari ini, kamu akan mendapatkan pertumbuhan portofolio sebanyak 5,43%. Maka dari itu di sini aku langsung masukin ke rumus, kamu masukin 12 juta di sini, kemudian akan mendapatkan return sebanyak 5,43%. Kemudian di sini kita langsung masukin pengalinya, ya, kan? Yaitu rumusnya ini A2 dikalikan B2, sehingga kamu akan mendapatkan net return sebanyak Rp651.600. Sehingga di sini kalau misalnya kita masuk ke perhitungan total nilai aset, yang semula kamu invest 12 juta di awal, 12 juta kamu akan bertumbuh menjadi Rp12.651.600, kan? Dan itu udah sama aja imbal hasil sebanyak 5,43%. Sekarang konteksnya adalah kita menggunakan metode yang kedua, yaitu dollar cost averaging, di mana kamu setiap bulan kamu bakal beli
dan belinya itu di tanggal yang sama ya men. Nah di sini aku udah menjabarin di setiap bulan kamu beli di sekitar tanggal 10 ya, karena kalau misalnya kita lihat data yang kita bisa lihat ini tanggal 10, jadi untuk mempermudah aja aku masukinnya setiap tanggal 10. Di sini aku masukin data 10 Januari, 10 Februari, 10 Maret, 10 April, 10 Mei dan seterusnya. Kalau misalnya reksadananya lagi nggak ada, aku akan mengambil hari yang paling dekat ya men. Makanya kalau kamu lihat di sini ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11 dan juga ada yang tanggal 9. Tapi kalau misalnya kamu masukin seperti ini, biasanya nggak gitu, beda jauh juga ya men, karena biasa selama satu hari pertumbuhannya itu nggak signifikan banget. Nah maka dari itu pun aku udah ngelisin harga kamu membeli reksadana tersebut atau NAV dari reksadana tersebut. Yang pertama di tanggal 10 Januari, kamu bisa lihat di sini 10 Januari 4089.47 4089.47. Begitu juga dengan 10 Februari kita beli lagi di angka NAV-nya 4106 4106.58 4106.58 dan kemudian kita bakal jabarin terus di sini. Nah kalau misalnya di bulan April ini tanggal 10-nya nggak ada ya men. Ini kamu bisa lihat 8 April kemudian 11 April. Karena kenapa? Karena 10-nya itu lagi di hari libur, jadi bursa lagi nggak buka ya men. Sehingga nanti bakal diakumulasikannya di bulan berikutnya. Nah jadi kita melakukan pembeliannya di saat bursa buka, di saat reksadananya udah ada lagi, jadi kita beli di tanggal 11 April. Nah di sini kita harga masuknya di angka 4140.75. Ini kamu bisa cek sini 4140.75. Kemudian aku lakukan yang sama ke setiap tanggal 10 ya men. Jadi kita melakukan dollar cost averaging, di mana setiap tanggal 10, sekitar tanggal 10 kita membeli dengan nilai yang sama investasi sebanyak 1 juta rupiah. Nah kemudian di bagian ini kanan ini adalah unit yang didapat, karena dengan 1 juta ini kan kamu akan mendapat berapa unit. Jadi di sini perhitungannya adalah tinggal 1 juta dibagikan dengan harga reksadananya atau harga NAV-nya ya men. Nah di sini kamu bisa lihat rumusnya adalah G2 dibagi E2. Jadi angkanya adalah 244.53 unitnya men. Nah kalau misal kamu scroll ke bawah, di sini angkanya semakin lama semakin kecil. Karena kenapa? Karena ya harga NAV-nya semakin lama semakin tinggi. Karena pertumbuhan dana stabil, sifatnya stabil sehingga NAV-nya semakin tinggi. Jadi dengan kamu membeli seharga 1 juta, otomatis unit didapat makin lama makin kecil ya men. Nah setelah itu di sini kita bakal totalin semua unit yang kita dapat. Di sini kamu tinggal sum seperti biasa. Aku pakai rumus sum H2 sampai H13. Yaitu ini sampai ini dari tanggal Januari sampai Desember. Jadi kita melakukan pembelian selama 12 kali ya men. Nah kalau misalnya kamu lihat di sini total unit yang aku dapat adalah 2.866,84 unit. Kemudian kita bakal cek harga per unit di saat ini berapa, supaya kita bisa tahu kalau reksadana dana emas stabil ini kita jual sekarang di angka berapa. Yaitu di angka ini ya men, yang paling baru 4309.1293. Kemudian aku tinggal masukin rumusnya di sini. Kemudian nanti kita bakal hitung berapa nilai kita saat ini ya men. Nah di sini sebelah kanan aku jabarin lagi totalnya investasi adalah 1 juta yang aku masukin setiap bulan, total selama 12 bulan jadi 12 juta. Kamu bisa lihat di sini ya men, sum dari semua uang yang aku masukin ini. Kemudian nilai asetnya ini dari rumus yang tadi ya men, total unit dikalikan dengan harga saat ini, sehingga uang kita yang 1 juta kita invest setiap bulan itu sekarang nilainya udah menjadi 12.353.579. Jadi total return yang kita dapat adalah di angka ini ya men, 353.579. Dan kalau misalnya kita lihat dalam persentase berapa return yang kita dapat, kita tinggal masukin rumusnya 353.000 ini dibagikan dengan total modalnya men. Kamu bisa lihat K4 dibagi K2, sehingga pada akhirnya return yang kita dapat ada di angka 2.95%. Nah kalau misalnya kamu tanya di sini kenapa angkanya di sini lebih kecil, jawabannya adalah karena setiap kita melakukan pembelian AVG kita itu bakal selalu naik ya men. Katakan pertama kita beli di sini, AVG kita di sini. Kemudian kita beli lagi di 10 Februari sehingga AVG kita di sini. Kemudian 10 Maret kita beli lagi, AVG kita naik terus. Kemudian AVG kita bakal naik terus sehingga AVG kita bakal sekitar di tengah sini. Nah setelah itu kalau misal kamu kalikan dengan jumlah unit, otomatis kamu nanti bisa hitung di akhir periode kamu punya uangnya berapa, sehingga total return yang kita dapat lebih kecil ya kan. Nah dengan dua tabel ini kamu di sini udah bisa simpulin ya bahwa kalau misalnya aset yang nilainya selalu naik, investasi yang sifatnya fix itu akan lebih baik kalau kita melakukan yang namanya lump sum, kita langsung taruh gede di awal. Tapi kalau misalnya kamu masih belum ada uang gede, ya nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu masukin setiap bulan. Cuma kalau misalnya kamu lagi ada uang gede, langsung pengen masukin di awal,
awal. Untuk investasi yang sifatnya selalu naik, itu nggak apa-apa kalau kamu langsung langsam hajar di awal, teman. Nah, kalau misalnya kamu membeli reksadana yang sifatnya ada volatilitas, itu baru lebih direkomendasikan untuk menggunakan yang namanya DCA atau dollar cost averaging. Kalau misalnya kamu males melakukan perhitungan seperti ini, kamu juga bisa menggunakan fitur di Bybit ya. Contoh di dalam stabil ini kamu bisa scroll ke bagian bawah. Nih, sini kamu bisa lihat di sini ada yang namanya mesin waktu. Di sini kamu bisa coba melakukan perhitungan. Katakan di sini kamu rutin per bulan kamu masukin 1 juta. Selama 1 tahun dana kamu jadi berapa? Ini kamu bisa lihat dana kamu akan menjadi 12.314.911. Kalau misalnya kita lihat di sini, perhitungannya cuma beda dikit ya, teman. Di sini kamu bisa lihat 12.353.000. 12.314.000. Cuma beda dikit, tapi kira-kira returnnya mirip-mirip ya, teman. Nah, kalau misal kamu nabung sekali, katakan di awal kamu langsung beli 12 juta. Katakan di awal sini kamu langsung beli 12 juta. Kemudian di sini kamu investasi selama 1 tahun. Ini kamu bisa lihat 12 juta kamu akan menjadi 12.651.421 rupiah. 12.651.600 rupiah. Cuma beda dikit ya, teman. Nah, jadi gitu ya. Untuk investasi yang sifatnya fixed income akan lebih baik kalau misalnya kamu langsung taruh lamsam. Tapi kalau investasi yang punya volatilitas akan lebih baik kita melakukan yang namanya dollar cost averaging. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah kita membeli di harga yang paling mahal dengan dana yang paling besar sekaligus ya, teman. Jadi untuk menjawab Kak Ferdi, jawabannya adalah tergantung tujuan keuangan kamu dan juga tergantung instrumen apa yang kamu gunakan untuk berinvestasi ini. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan lagi, kamu juga boleh tulis komentar, nanti aku bakal bantu jawab kalau misalnya aku tahu jawabannya, teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.